Halo guys, kembali lagi di channel HP Bae. Langsung aja, di video kali ini aku mau sharing sama kalian untuk ngomongin suka dukaku pakai Oppo A60. Buat kalian yang lagi tertarik atau mau banget beli HP ini, bisa banget nih video ini ditonton sampai akhir buat jadi bahan pertimbangan. Sekarang aku kasih tahu dulu untuk harganya. Ini aku cek untuk harga di Shopee ya, toko resminya Oppo, Oppo Indonesia Official Store. Ini ada dua varian Oppo A60 guys. Untuk RAM 8 GB, internal 128 GB seperti unit yang lagi aku pegang ini harganya di 2.599.000. Dan di sini ada internal gedenya yaitu RAM 8 GB, internalnya 256 GB. Ini harganya di hampir 3 juta kurang 1.000. Kalau diingat-ingat harganya lumayan ya. Dan apakah HP ini worth it buat dibeli? Langsung aja kita mulai. Oke guys, aku akan memulai pembahasannya dari hal yang aku sukai dulu waktu pakai HP ini. Pertama pada bagian desain dan body. Aku suka desainnya kenapa? Karena ini modul kameranya punya ciri khas ya. Khas HP Oppo tuh kayak gini dan berasa simple, bulatan dua gitu meskipun kelihatan gede gitu tapi masih bagus-bagus saja. Apalagi untuk modul kameranya di luarannya ini juga ada ala-ala sentuhan stainless steel. Jadi menambah kesan mewah sedikit gitu guys. Terus untuk backdoornya juga aku suka banget. Ini kan masih dari plastik materialnya, tapi finishingnya seperti kaca. Terus ini desain kata Oppo-nya juga partikel magnetik gitu. Yang istilah simpelnya ini backdoornya nggak gampang kena bersakan sidik jari guys. Aku udah coba-cobain kayak gini, dipakai-pakai dalam keseharian juga kayak nggak gampang ngeblak jarinya gitu guys. Kayak fingerprint tempel-tempelan jari yang biasanya ada di HP material kayak gini dengan finishing kayak gini, di HP ini nggak begitu kelihatan tuh guys. Aku udah coba-cobain kayak gini, nggak kerasa tuh. Jadi sekilas HP ini kelihatan bersih terus, nggak gampang kucel gitu. Terus untuk bodinya aku juga suka karena ini HP tuh ringan guys. Beratnya cuma 186 gram dan tebelnya juga tipis, cuman 7,6 mm. Jadi HP itu dipegang, digenggam itu nggak berasa HP yang bongsor gede gitu. HP ini berasa nyaman aja di tangan guys. Terus untuk fitur di bagian bodinya ini juga lumayan keren. HP ini punya fitur militer grade shock resistant yang bahasa simpelnya HP ini tahan bantingan gitu guys. Kalau kalian lihat di channel lain mungkin udah banyak banget yang banting-banting kayak gitu, di TikTok juga rame. Dan aku kemarin sempat bikin konten TikTok ngejatuhin HP ini tuh memang guys, HP ini tahan banting gitu. Jadi untuk durability oke. Terus bagusnya lagi HP ini juga sudah punya fitur IP rating IP54 yang tahan cipratan air dan debu. Terus untuk bagian depan nih di layar ada yang namanya splash touch gitu ya, istilah gampangnya HP ini tuh bisa digunakan waktu kondisi agak basah gitu. Jadi waktu hujan, waktu kena basah-basahan gitu HP ini masih bisa digunakan. Selanjutnya suka yang kedua pada bagian performanya. HP ini memiliki chipset Snapdragon 680, terus RAM-nya 8 GB, internal 128. Ini juga untuk tipe memorinya sudah dari UFS. Sebenarnya bukan chipset yang kenceng-kenceng banget untuk HP 2 jutaan, tapi untuk HP Oppo aku lumayan kaget dengan performanya, guys. Karena terakhir aku beli HP Oppo tuh di kelas 2 jutaan kalau nggak salah Oppo A54, Oppo A57 itu chipsetnya masih dari MediaTek Helio P35 sama G35 gitu. Di sini Snapdragon 680 lumayan lah. Untuk skor Antutunya di sini bisa dapat, kalian bisa lihat nih, 307 ribuan. Ini bukan skor yang tinggi juga, skor yang biasa aja. HP lain ada yang tembus 400 ribuan. Tapi waktu pemakaian HP ini menurut aku bagus-bagus aja performanya. Buat multitasking, ngejalanin aplikasi yang lumayan banyak, kenceng-kenceng aja dan responsif. Terus aku juga lumayan kaget waktu buat main game. Di sini Mobile Legends dapat settingan grafisnya memang bukan yang tinggi banget. Di sini cuman tinggi ultra. Tapi untuk pribadiku sendiri ini udah cukup buat main Mobile Legends dan aku cobain juga di rata kanan. Semua settingan di rata kanan itu lancar-lancar aja dan main beberapa jam juga lancar-lancar aja. Terus untuk main PUBG di sini settingan grafisnya lagi-lagi karena Snapdragon 680 nggak bisa bagus-bagus banget. Mentok di balance HD aja guys, atau bisa disetting smooth ultra. Tapi untuk permainannya aku bisa ngerasakan memang udah lancar-lancar aja meskipun ya grafisnya agak burik gitu guys, nggak yang tajam-tajam atau bening banget. Terus untuk di sini juga sensor gyroscope-nya belum hardware, maksudnya masih software. Jadi kadang-kadang tuh delay. Jadi enaknya tuh kalau gyronya dimatiin. Tapi HP ini masih bisa buat ngejalanin PUBG. Yang aku rasakan buat main agak lama juga enak-enak aja gitu. Terus aku cobain juga untuk game berat kayak Genshin Impact dan lagi-lagi di sini ini HP juga masih mampu buat ngejalanin dengan settingan grafis terendah atau naik dikit jadi rendah gitu. Yang penting jangan di grafis menengah. Tapi di HP lain juga kalau di grafis menengah juga
rata-rata pada kurang lancar atau patah-patah gitu guys. Kelas 2 jutaan tuh rata-rata grafisnya kayak gini aja. Dan HP ini juga ngejalaninnya lumayan lancar gitu. Terus aku juga suka dengan HP ini waktu buat main game nggak begitu panasan gitu, tergolong adem. Bahkan aku coba-cobain main yang agak lama, terus aku cek suhunya juga rata-rata nggak lebih dari 40 derajat, masih di bawah 40 derajat. Selanjutnya suka yang ketiga pada bagian speakernya. Di sini untuk speaker Oppo juga lumayan bagus. Udah stereo, ada dua di bagian bawah sama di bagian atas. Dan ini juga ada fitur kalau Oppo menambahkan tuh bisa sampai volumenya di up sampai 300% guys. Tuh, di sini aku kasih contoh sedikit. Dan ini nggak gimmick ya, setelah aku coba-cobain ternyata speakernya lumayan bagus gitu. Dan kalau mau dimentokin sampai ke ini kayak tadi tuh 300%, ini ternyata lumayan ngefek, lumayan membantu waktu dipakai di tempat rame. Speaker keras tuh ngebantu banget gitu, biar nggak kalah sama kebisingan. Untuk kualitas suaranya juga aku rasakan nggak cempreng-cempreng banget lah, udah cukup aja buat HP 2 jutaan. Untuk ngasih gambaran pada kalian, di sini aku bakal compare speakernya dengan Infinix Note 40. HP ini juga aku udah bilang speakernya bagus, udah stereo, apalagi di sini udah join sama JBL. Getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking. Selanjutnya suka yang keempat pada bagian baterai dan chargingnya. Ini juga lumayan keren dan lagi-lagi aku kaget, guys. Baterainya di sini kapasitasnya 5000 mAh standar kayak HP zaman sekarang yang lainnya gitu juga rata-rata kayak gini. Tapi daya tahannya ini lumayan banget gokil. Untuk penggunaanku nyobain HP biasanya tuh tetap pakai jaringan data, penggunaannya kayak buat main game, terus main sosmed gitu. Pemakaiannya tuh mirip-mirip aja lah setiap kali aku nyobain HP. Dan di HP ini lumayan aku kaget. Kenapa? Karena pertama, HP ini bisa dapat screen on time di 8 jam 57 menit dari baterai seperti biasa ya, 100% ke 10%. Ini lumayan banget. Sampai aku mikir-mikir, apakah ini bener gitu? Aku cobain lagi kan. Di hari yang berbeda, malah di hari yang berbeda itu aku dapat screen on time yang lebih lama lagi, 9 jam 33 menit. Karena di hari ini aku main gamenya agak dikit mungkin ya. Jadi ini, aduh gokil banget sih dengan pemakaian tuh 13 jam gitu. Tapi HP ini bener dipakai. Terus aku mikir lagi, ini kayaknya salah gitu. Aku cobain lagi di hari yang ketiga, di hari yang berbeda lainnya maksudnya. Dengan pemakaian yang masih mirip-mirip aja lah dipakai buat main game, sosmed gitu. Malah di sini dapat screen on time yang 9 jam 33 menit lagi dari baterai 100% ke 10%. Untuk penggunaan ini sekitar 9 jam 40 menit ya. Sekitar dari jam 12 sampai jam 4 pagi. Terus untuk chargingnya di sini kecepatannya bisa sampai 45 watt dan ini juga udah dikasih charger bawaan yang 45 watt. Kalau klaim dari Oppo bisa ngecas 50% dalam 30 menit. Tapi yang aku cobain dari baterai 10% ke 100% ini butuh waktu 1 jam 18 menit. Untuk 50% pertama memang kenceng guys, tapi tuh waktu naik tuh dari 50, 60, 70, 80 ke atas itu udah mulai lambat. Tapi dengan durasi kayak barusan, ini HP masih lumayan juga chargingnya meskipun nggak sekenceng Infinix Note 40 dengan charger sama-sama 45 watt. Di situ kalau nggak salah tuh 1 jam udah full. Ini HP sih gokil sih, baterainya awet banget, chargingnya juga ya cukup lah kenceng gitu. Selanjutnya suka yang kelima pada bagian fitur-fiturnya. Di sini aku rangkum ulang lagi ya guys. Tadi pada bagian body sudah punya fitur militer grade shock resistant yang gampangnya tuh HP ini tahan banting gitu. Terus sudah punya IP rating IP54. Secara durability HP ini lumayan banget buat jaga-jaga, buat keamanan gitu oke banget. Terus untuk kayak fingerprint di sini masih ada ya meskipun di bagian samping ya lumayan lah ya. Ini mah udah wajib memang di kelas HP 2 jutaan. Terus bagusnya lagi HP ini sudah punya NFC. Lagi-lagi aku ini sedikit kaget ya. Oppo 2 jutaan udah ngasih NFC. Yang ini jelas kepakai banget buat kedepannya gitu. Selanjutnya suka yang keenam pada bagian layarnya terang. Mungkin di sini ada catatan karena layarnya masih dari IPS resolusi 720p, tapi akan aku bahas nanti. Di sini aku lebih fokus pada bagian layarnya yang terang karena brightness-nya bisa sampai 950 nits. Asli, ini HP tuh waktu aku rekaman kayak gini aja, kalian bisa lihat tuh, nggak nyampe setengah udah terang. Nih, kalau aku bandingkan dengan HP lain di kelas harga yang sama, kalau biasanya aku rekam Infinix tuh butuh
kecerahan yang setengah tuh lebih dikit lah. HP lain kayak Xiaomi, kayak Samsung juga rata-rata waktu aku ngerekam video kayak gini tuh setengah lebih dikit gitu guys. Tapi di Oppo tuh cuman segini aja udah cukup terang gitu. Kalau untuk pemakaian di luar ruangan di bawah terik matahari, HP-nya juga udah aman banget guys. Aku compare lagi nih sama Infinix Note 40. Sebenarnya aku juga udah suka sama Infinix Note 40, layarnya terang. Tapi waktu dibandingin dengan Oppo ini kok jadi kelihatan redup ya, kalah terang gitu. Oke guys, kalau barusan aku udah sharing pada bagian sukanya yang ada beberapa bikin aku kaget yang terheran-heran dan aku jadinya suka banget. Tapi ada juga poin yang aku ngerasa agak keluhan duka gitu waktu pakai HP ini. Dan ini penting banget bisa jadi catatan besar sebelum kalian beli HP ini. Takutnya kalian beli HP ini nyesel gitu. Ya, yang pertama nih keluhannya pada bagian layarnya jelas. Duka banget nih di sini. Ini HP layarnya masih dari IPS LCD, di mana HP lain kelas 2 jutaan yang lain rata-rata udah dari AMOLED, Super AMOLED lah kayak di Samsung. Di sini masih IPS dengan resolusi juga masih 720p kali 1604 pixel. Ya meskipun di sini untuk refresh rate udah 90 Hz memang lumayan ya. Buat scrolling itu mulus, tapi lagi-lagi layar IPS di kelas 2 jutaan kayak gini kok nggak enak ya. Dengan resolusi 720p juga kerasa layarnya agak burik gitu guys. Buat konsumsi sosial media yang biasanya aku pakai di HP 2 jutaan lain tuh udah bening-bening banget gitu. Waktu pakai HP ini kok agak kayak biasa aja, agak kusem layarnya gitu, bukan yang gonjreng banget gitu. Yang jadi catatan sih memang ketajamannya guys, 720p ini kerasa banget waktu ngelihat tulisan-tulisan kecil itu tuh kerasa agak patah-patah, agak burik. Terus aku juga agak kaget waktu main Mobile Legends sama PUBG itu kan kerasa tuh ada animasi-animasi yang kecil atau tulisan kecil tuh kok agak burik gitu. Terus ada satu lagi yaitu view angle-nya yang kurang enak juga kalau dilihat dari serong atau miring-miring dikit. Beda dengan layar AMOLED yang mau dilihat dari serong, samping, kanan, kiri, atas kelihatan masih tajam, terang, dan konjreng aja cerah gitu. Kalau di HP ini ya agak redup-redup gitu. Selanjutnya duka yang kedua ini pada bagian kameranya guys. Ya meskipun Oppo ini ngasih resolusi 50 megapiksel di kamera belakang, kamera tambahannya ini 2 megapiksel kamera depth gitu, kamera bokeh. Terus kamera depannya di sini resolusinya juga cuma 8 megapiksel aja. Kalian bisa lihat untuk hasil jepretannya di foto pencahayaan cukup aja siang hari. Aku ngerasain ini fotonya tuh lumayan kerasa kusem gambarnya gitu. Untuk ketajamannya juga aku udah pakai mode resolusi tinggi, tetap aja hasilnya menurut aku tuh kurang tajam gitu. Kalau untuk foto di malam hari sebenarnya ini tuh lumayan ya dari segi warnanya tuh lumayan bagus gitu. Di sini aku juga pakai mode malamnya, kadang-kadang lumayan membantu gitu. Tapi pada bagian ketajaman memang terasa agak burik gitu sama noise-nya lumayan banyak. Terus untuk foto kamera depannya juga di sini 8 megapiksel aja kerasa banget, detailnya halus, kurang tajam. Pada bagian mukanya tuh kerasa lah kurang detail guys. Untuk selfie malam hari juga kayak gitu guys, ya detailnya masih kurang, noise-nya juga masih kerasa banyak. Tapi ya syukurnya gambarnya masih kelihatan cukup terang sih. Terus di sini untuk perekaman video juga hasilnya beneran sih, apa adanya banget. Kalian bisa lihat nggak punya fitur stabilisasi, gambarnya masih guncang-guncang, dan videonya juga berasa kurang tajam, agak burik gitu, warnanya juga agak kusem. Ini kerasa sih guys di kamera belakang, padahal ini aku video di pencahayaan yang cukup gitu. Untuk kamera depan videonya apalagi, kalian bisa lihat ini detailnya malah halus banget gitu. Nggak berasa detail, fokusnya juga seadanya gitu. Video kayak gini tuh mirip-mirip dengan HP yang harganya nggak nyampe 2 juta atau 1 jutaan. Oke guys, mungkin segitu doang yang bisa aku sharing sama kalian suka duka pakai Oppo A60. Jadi kalau ditanya apakah HP ini worth it buat dibeli, lagi-lagi ya tergantung sama kebutuhan kalian dalam nyari HP. Kalau kalian tipe orang yang punya duit 2 jutaan butuh HP dengan desain yang lumayan bagus, ada fitur kayak tahan bantingnya kayak tadi, IP rating, performa yang buat keseharian masih enak ataupun buat main game juga masih bisa. Speaker yang udah stereo dan kualitasnya juga bagus. Baterainya awet banget, chargingnya juga lumayan kenceng. Fitur-fitur kayak NFC di sini juga masih ada. Layarnya terang buat dipakai di luar ruangan gitu. Kalau pada bagian dukanya memang setiap HP ada kekurangan guys. Tapi kekurangan di HP ini yang aku rasakan banget memang pada bagian layar itu kerasa banget. Layarnya masih burik karena IPS sama resolusi 720p. Sama kualitas kamera yang menurut aku tuh biasa aja lah. Agak cenderung kurang oke kalau dibanding HP lain di kelas harganya.
Kalau bagian lain aku nggak ngerasain ada kekurangan tambahan sih, guys. Udah cukup nyaman-nyaman aja pakai HP ini. HP ini bisa jadi worth it banget buat orang yang memang butuh pada bagian kelebihannya tadi. HP ini bisa jadi nggak worth it banget buat orang yang nggak nyaman sama layar yang masih IPS, sama kamera yang kurang oke. Lagi-lagi kalian yang nentuin. Buat kalian yang ada pendapat ataupun pengalaman dengan Oppo A60 bisa ceritain semua di kolom komentar. Video sekian, kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye guys.